Kali ini kita akan membahas soal yaitu sebagian asam amino yang kita peroleh melalui makanan, sedangkan sebagian lain dapat dibentuk di tubuh. Jenis asam amino yang dapat dibentuk di dalam tubuh tersebut dikenal sebagai titik-titik. Asam amino itu adalah mikromolekulnya protein. Protein merupakan senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, dan terkadang ada unsur sulfur atau belerang dan fosfor. Nah, protein ini tersusun dari asam amino. Asam amino sendiri terbagi menjadi beberapa, yaitu yang disebut dengan asam amino esensial. Ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita. Tidak dapat disintesis sehingga harus didapat dari makanan sehari-hari. Contoh asam amino esensial yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, triptofan, valin, dan treonin. Mungkin untuk kalian ini masih asing ya. Jadi asam amino di dalam tubuh itu ada 20 jenis. Nah, dari 20 jenis itu pastinya memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk tubuh kita. Gitu. Kemudian yang kedua disebut dengan asam amino semi esensial. Apa itu? Yaitu asam amino yang dapat menghemat pemakaian beberapa asam amino esensial. Maksud di sini adalah penggunaannya, contohnya itu asam amino metionin dapat digunakan juga untuk pemakaian dari fungsi asam amino sistein. Asam amino esensial ini dapat pula diartikan sebagai asam amino yang mungkin sangat esensial atau esensial untuk anak-anak, tapi tidak esensial untuk orang dewasa. Atau juga dapat diartikan sebagai asam amino yang kondisional, yaitu asam amino yang dapat diproduksi tubuh, tapi dapat juga dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis asam amino non-esensial. Dapat disintesis oleh tubuh dari asam amino yang lain. Dapat dibentuk oleh asam amino lain di dalam tubuh kita ya. Contohnya ini asam aminonya aspargin, aspartat, glutamat, glutamin, prolin, dan alanin. Jadi ada 3 jenis asam amino. Protein sendiri berdasar fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu protein struktural, itu berperan untuk menyusun sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh. Sedangkan yang kedua, protein fungsional, itu untuk membentuk antibodi, enzim, dan hormon di dalam tubuh. Berdasarkan asalnya, protein terbagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang kita bisa peroleh dari hewan, contohnya ikan, susu, keju, daging. Protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kedelai, kacang-kacangan, tahu, tempe, seperti itu ya. Jadi dari ulasan dan pembahasan tadi bisa kita simpulkan jenis asam amino yang dapat dibentuk di dalam tubuh dikenal sebagai asam amino non-esensial. Gitu, semoga mudah dimengerti dan dipahami. Saya akhiri, terima kasih.